Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabatku, untuk saudaraku dimanapun berada di berbagai daerah, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendukung saya, yaitu channel Yono Lam Team, dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada tidak perlu berpanjang lebar. Jadi di sini kami ingin menunjukkan semua tanaman saya ya teman-teman. Saya masih dalam keadaan bertani. Jadi di video sebelumnya emang kami masih menyaksikan ulang tahun di desa kami, yaitu Desa Bukit Makmur, daerah Sungai Bahar, Jambi. Dan di sini kami juga masih berada di perkebunan sayur saya, dan saya masih mendalami tentang pertanian ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman, ingin saya tunjukkan dan juga insya Allah ingin berbagi kepada saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya saudara tani atau sahabat tani. Jadi di sini kami emang benar-benar menggunakan pupuk organik ya teman-teman. Jadi saya sampai pusing itu, saya sampai jatuh sakit itu karena saya memikirkan pupuk organik, jujur saja teman-teman. Jadi real ini saya lakukan di lokasi. Jadi untuk yang pertama kali saya lakukan itu tentang penanaman kacang hijau teman-teman. Jadi pertama kali saya lakukan penanaman kacang hijau itu dengan cara menggunakan media pupuk organik ya teman-teman. Dan ternyata setelah saya lakukan dengan berbagai cara apa yang saya tahu, khususnya untuk saya sendiri ya teman-teman. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk sahabatku dulu. Ini saya masih berlatih sendiri ya teman-teman. Jadi nanti insya Allah kalau sudah benar-benar terbukti, insya Allah saya ingin berbagi dengan teman-teman yang masih pemula. Jadi teman-teman, seperti ini kacang hijau pertama yang saya tanam itu. Jadi bisa dilihat sendiri dari sini ya teman-teman. Yang di sebelah pinggir sini alhamdulillah bagus, yang di sebelah pinggir sana juga bagus ya teman-teman. Nah itu. Jadi untuk menggunakan pupuk organik itu ternyata bisa dikatakan gagal ya saudara-saudara. Bisa dilihat sendiri seperti ini keadaannya kacang hijau saya. Padahal yang saya ketahui menurut informasinya itu kacang hijau itu paling mudah untuk ditanam ya teman-teman. Di saat pertama kali musim hujan lalu kita mencoba menanam kacang hijau dan menggunakan pupuk organik, ternyata jadinya gagal seperti ini. Dan untung saja saya kejar menggunakan pupuk yang bersifat kimia ya teman-teman ya. Jadi ini sudah terkejar yang di sebelah sini ini, alhamdulillah. Walaupun daunnya masih agak kuning-kuning dan ternyata terkejar juga, alhamdulillah cukup baik. Dan bisa dilihat teman-teman yang di daerah sebelah sini ini sampai saya males mau melakukan penyiangan. Ini isinya gulma semua atau rumput ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan media pupuk organik itu ternyata bikin pusing di kepala itu ya teman-teman. Emang real saya lakukan ini di lokasi. Dan ini yang pertama kali saya lakukan penanaman ya teman-teman. Ternyata seperti ini. Dan ini alhamdulillah sudah masa generatif. Ini sudah hampir panen ya teman-teman ya. Walaupun beluntang-beluntang, kalau saya bilang itu belentong-belentong itu ya teman-teman. Jadi saya jujur ini saya lagi belajar. Dan emang saya dalami, benar-benar saya tekuni dengan cara bercocok tanam ini yang seperti ini. Yang pertama saya tes lakukan penanaman kacang hijau ya, ternyata bisa dilihat sendiri teman-teman seperti ini. Dan saya juga melakukan tanaman cabai yang pertama, nanti menggunakan pupuk organik akan saya tunjukkan kepada teman-teman seperti apa hasilnya. Dan juga yang kedua kali setelah saya tinggalkan pupuk organik, bagaimana hasilnya nanti saya tunjukkan ya teman-teman. Jadi ini salah satu tanaman kacang saya yang gagal karena menggunakan pupuk organik ya teman-teman. Mungkin karena pengertian saya kurang begitu mahir, jadi seperti ini jadinya tumbuhnya gulma lagi. Nanti saya bersihkan lagi, akan saya tanam lagi, saya tidak menyerah juga. Dan di sini ini juga sudah 2 kali ini karena yang kemarin juga gagal ya teman-teman. Dan juga saya lakukan penanaman jagung seperti ini teman-teman.
jagung ini juga menggunakan media pupuk organik seperti ini, bisa dilihat sendiri teman-teman. Jadi 30%-nya itu tumbuh, yang 70%-nya tidak tumbuh sama sekali. Dan di sebelah situ itu kacang tanah pun gagal juga ya teman-teman, karena seringnya saya melakukan uji coba. Jadi teman-teman agar lebih berhati-hati untuk melakukan bertanam. Dan di sini saya juga melakukan penanaman cabai yang kedua kali, masih uji coba juga. Namun saya lakukan di lapangan, langsung saya praktek. Jadi setelah dapat teori langsung saya praktekkan, mudah-mudahan berhasil. Jadi masih masa vegetatif, saya selalu kejar menggunakan pupuk yang bersifat nitrogen seperti ini, dan juga kalsium. Nah seperti ini. Jadi baru saja ditanam berapa hari, hasilnya sudah lumayan. Ini yang kedua kali, dan nanti ada juga yang kedua kali yang di seberang sana saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Dan kangkung pun setelah saya ganti posisi, pindah posisi seperti ini ya teman-teman, kangkungnya pun nah, seperti ini. Dan untuk penyemaian terong juga ini udah 2 kali juga. Yang pertama gagal teman-teman, karena saya menggunakan media pupuk organik, dan setelah saya rubah dengan cara-cara yang benar seperti ini, hasilnya lumayan alhamdulillah. Baiklah teman-teman, kita lihat yang di belakang. Untuk uji coba yang pertama kali ada yang gagal, dan juga yang kedua kali ada yang sukses. Nah ini teman-teman yang di belakang, ini uji coba yang pertama kali, bisa dikatakan 90% gagal ya teman-teman ya. Seperti ini bisa dilihat sendiri. Di sini kami menggunakan pupuk organik ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman khususnya pemula, untuk saudara-saudara saya, agar berhati-hati menggunakan pupuk organik kalau memang benar-benar belum tahu benar ilmunya, belum tahu caranya ya. Di sini kami sudah mendapatkan sedikit ilmu tentang penanaman, apa saja saya lakukan, menanam sayuran, ubi, jalar, singkong, semuanya saya tanam, kangkung, kacang panjang, kacang tanah, kacang hijau, cabai merah, cabai keriting, cabai hijau. Pokoknya saya lakukan uji coba semuanya. Nanti kalau sudah berhasil, sudah saya dapatkan ilmunya, insya Allah saya ingin berbagi kepada teman-teman yang masih pemula. Jadi untuk sahabatku, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan ini sekedar pemberitahuan aja, berbagi ilmu. Jadi agar berhati-hati untuk menggunakan pupuk organik apabila belum tahu, benar-benar belum tahu ya teman-teman. Ini yang pertama saya lakukan penanaman cabai, ini seperti ini. Dan ini masih ingin saya servis lagi menggunakan pupuk apa yang pernah saya katakan nanti, apa yang pernah saya lakukan nanti teman-teman. Dan ini yang kedua kali saya lakukan ini teman-teman, perbedaannya bisa diperbandingkan. Ini real, ini saya lakukan dengan tangan saya sendiri. Ini uji coba yang kedua, ini sampai ke sini, ini benar-benar real saya lakukan di tanah pertanian saya ya teman-teman ya. Ini seperti ini sudah masa vegetatif, generatif ini ya teman. Ini mas udah generatif seperti ini nih. Bunga-bunganya setelah saya semprot berapa hari yang lalu ternyata muncul semua. Nah ini seperti ini real saya lakukan dengan tangan saya sendiri. Dan ini uji coba tanam ubi jalar yang pertama kali saya tunjukkan. Yang pertama kali juga bisa dikatakan 90% gagal total. Ini tidak seperti yang di depan sana. Ini real saya lakukan dengan tangan saya sendiri juga. Makanya saya bisa bicara ini karena saya di lapangan, benar-benar saya mencari ilmu tentang pertanian ya teman-teman. Jadi setelah saya pikir-pikir, saya kepingin sekali berbagi kepada teman-teman agar untuk lebih berhati-hati lagi tentang tanam menanam seperti ini. Nah ini yang benar-benar gagal, bisa dilihat sendiri. Ini menggunakan pupuk organik mulai dari vegetatif sampai hampir generatif seperti ini. Nggak tahu ini generatifnya seperti apa nanti, apakah ada buahnya apa tidak, saya juga tidak tahu. Tapi alhamdulillah kemenangan kami sudah mendapatkan ilmu yang
yang nggak banyak-banyak sekali sih, tapi sudah lumayan tahu lah. Nanti kalau sudah sukses, saya udah mengerti semuanya, insya Allah saya akan berbagi kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa bandingkan sendiri, ini yang kedua, ini saya lakukan reel dengan cara saya. Jadi setelah saya rubah caranya seperti ini teman-teman, bisa dibandingkan dengan cara yang pertama, ini cara yang kedua teman-teman ya. Jadi seperti ini hasilnya, alhamdulillah. Ini masih sekitar umur 20 hari. Jadi sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi yang pertama, ilmu yang pertama itu benar-benar saya pinggirkan dulu, saya mendalamin yang kedua kalinya. Yang penting syaratnya kita jangan putus asa ya teman-teman ya, kita lakukan terus. Jadi seperti ini bisa dibandingkan sendirilah teman-teman dengan hasil yang pertama tadi saat uji coba yang pertama seperti apa, dan ini yang kedua setelah saya lakukan. Ini yang baru saya tanam 3 hari yang lalu, ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah ingin saya tunjukkan hasilnya kalau sudah benar-benar tumbuh dengan normal. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk teman-teman, jadi agar jangan melakukan pemupukan asal-asalan kalau memang benar-benar belum paham ya teman-teman. Nah ini setelah saya lakukan ini seperti ini sudah masa generatif. Jadi intinya kuncinya kita itu harus tahu generatif dan vegetatif itu seperti apa, perawatannya harus seperti apa, harus bagaimana. Dan apabila kita ingin menggunakan pupuk yang organik itu harus benar-benar jeli, harus benar-benar tahu, harus kita tahu pH dan juga segala macam lah, pokoknya rumit sekali. Jadi kita enaknya yang pakai yang positif-positif saja ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, karena di sini kami sudah sekedar memberikan tahu kepada teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton video saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman bertani semuanya, dan kiranya cukup sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.